kami dari KTH Pancela. KTH Pancela itu kelompok tani hutan pantai selatan. Beranggotakan 33 orang. Saya sendiri pribadi sebagai ketuanya. Kita bergerak di bidang lingkungan dan wisata juga di silvofishery. Perkenalkan, nama saya Darmono. Saya kebetulan di KTH Pancela ini sebagai wakil ketua kelompok. Dan saya bergabung bersama KTH Pancela itu sejak awal, jadi tahun 2008 sampai sekarang. Tahun 2008 kita merintis, tahun 2010 kita mulai aksi dan bantuan dari JK waktu itu, Jakarta Dinas Kehutanan, program KBR. Mulai dari awal program KBR itu terus sampai sekarang, alhamdulillah kita bisa terwujud sampai seperti ini. Secara ekonomi alhamdulillah lah, bisa untuk menyekolahkan anak, bisa untuk sedikit bisa bikin rumah. Jujur itu berkat ya kerjasama dengan teman-teman kelompok. Kalau untuk usaha-usaha kelompok yang ada, yang sudah berjalan, yang pertama itu ada silvofishery, yaitu perpaduan antara kehutanan dan perikanan. Ya, yang kita budidaya adalah kepiting, terus sama ikan. Ini juga budidaya kelompok juga. Ini yang jenis kepiting bisa dibikin untuk kepiting soka dan juga untuk batas penggemukan. Nah, ini yang sistemnya apartemen. Jadi misalkan yang ditabur ada, ya, yang ditabur itu ada di silvofishery. Nah, kalau ini yang sistem apartemen. Kalau untuk usaha yang lain, ya memang kan di sini apalagi setelah ditetapkan menjadi suatu kawasan ekosistem esensial, ya, atau KEE, di situ kan ada kolaborasi dari berbagai pihak, dari instansi, terus dari akademisi, terus dari pengusaha, semua diwadahi di sini, ya, menjadi satu wadah. Ya, bagaimana kawasan ekosistem esensial ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, di sini sudah ada sektor pengelolaan dari sektor pariwisatanya juga sudah ada yang memang dikelola oleh Bumdes, tapi tetap bekerja sama dengan kami, dengan kelompok. Dari kegiatan-kegiatan wisata edukasi itu juga yang jelas menambah perekonomian, baik secara langsung yang diterima oleh kelompok itu sendiri ataupun buat masyarakat setempat. Selain itu masih ada juga anggota-anggota kelompok kami yang memang memanfaatkan, ya, yang memanfaatkan dari segi olahan, ya, segi olahan yang ada di dalam kawasan mangrove ini, seperti mengambil air nirah dari pohon nipah yang memang dibikin gula nipah, terus diambil nirahnya juga dibikin minuman legen nipah. Terus ada lagi kita bikin kopi mangrove juga, ya, kopi mangrove. Kita berada di kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove Muara Kalijo. Kita ada beberapa jenis mangrove di sini. Ada sekitar 25 jenis mangrove. Di antaranya ini ada Avicennia alba. Nah, Avicennia alba ini nama lokal di sini cakar ayam. Ini suatu endemik di sini. Vegetasi endemik di sini. Manfaatnya banyak banget. Ini garis besarnya ada 4. Satu itu fungsi fisik. Yang kedua fungsi biologi. Tiga ekologi, dan yang keempat itu sosial ekonomi. Fungsi fisik itu kayunya, kayu sampai daun sampai akar itu fungsinya yang jelas vegetasinya untuk aling-aling atau bearing. Kalau fungsi biologi, nah ini kan biologi kan sebagai penghasil dan penyerap karbon gitu. Terus ekologi di situ akar-akarnya itu sebagai penghasil plankton untuk pakan ikan kecil di situ. Terus yang sosial ekonomi, nah di sini bisa dimanfaatkan buahnya, bisa dimanfaatkan sebagai wisata, juga sebagai olahan-olahan. Saat ini kami sedang membantu mereka, mendampingi mereka supaya lebih kuat lagi dalam kelembagaannya pun dalam kegiatan mendatang, termasuk dalam perencanaan kegiatan menengah, jangka panjang maupun jangka pendek.
Bentuk kegiatannya berupa pertemuan-pertemuan, kemudian kita akan fasilitasi mereka dalam pembuatan SOP. Selain itu juga ada kegiatan pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan silvofisery, pelatihan wisata, dan yang lain. Ya, kegiatan yang juga dilakukan adalah di sini akan melakukan rehabilitasi lahan kritis mangrove ya. Teman-teman di sini melakukan pembuatan pembibitan mulai dari propagul, mengumpulkan propagul, kemudian memasukkannya dalam polybag yang nanti akan disemai, dan pada saatnya sudah siap ditanam, bibit-bibit itu akan ditanam di tempat yang sudah ditentukan. Harapan kita ke depan setelah terwujudnya kawasan hutan ini, mudah-mudahan apalagi sekarang sudah ditetapkan menjadi suatu kawasan KEE ya, kawasan ekosistem esensial yang memang kawasan sudah dilindungi, status lahannya sudah jelas ya, tetap hutan ini tetap terjaga lestari ya, manfaat ekonominya bisa diterima oleh masyarakat secara umum, kesejahteraan anggota kita, kelompok kita juga semakin baik. Ya, harapan kami kepada kelompok Pancela adalah mereka tetap guyup, tetap rukun, tetap menjaga komunikasi, koordinasi dengan para pihak, termasuk dengan desa, dan juga mereka tetap akan melakukan ini secara swadaya karena itu penting buat keberlanjutannya. Jadi harapan kami adanya hutan mangrove di sini biar anggota Pancela bisa menikmati hasilnya, bukan hanya anggota saja, juga masyarakat di sekitarnya. Kepada stakeholder yang lain, baik itu kedinasan maupun swasta, bisa mendukung kegiatan kami supaya kami tetap bisa bergerak di bidang lingkungan ini untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Bukan hanya anggota kami, tapi masyarakat di sekitar kita umumnya.